Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai sistem informasi. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja sedikit materinya. Kita mulai langsung pelajarannya. Memahami konsep dasar pada sistem informasi. Yang harus pertama kita tahu yaitu adalah pengantar sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan teknologi-teknologi dan orang-orang yang bekerja bersama untuk mengelola informasi dalam sebuah organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sistem informasi ini untuk mengumpulkan, mengelola, kemudian menyimpan, dan menyebarkan informasi yang berguna untuk mendukung kegiatan organisasi. Banyak sekali partikel-partikel dalam sistem informasi. Salah satunya yaitu data. Data merupakan fakta-fakta mentah yang dapat dijadikan dasar untuk pembuatan keputusan, dan juga data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, dan bentuk lainnya. Kemudian, yaitu ada juga informasi. Informasi yaitu adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih bermakna dan berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi memberikan konteks atau makna pada data. Selanjutnya yaitu ada proses. Langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi. Proses ini dapat melibatkan teknologi, orang, dan prosedur. Kemudian selanjutnya ada teknologi informasi. Alat dan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi meliputi perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak yaitu software. Dan tidak kalah penting yaitu adalah manusia atau human. Pengguna atau pengelola sistem informasi yang menggunakan teknologi dan informasi untuk mencapai tujuan bisnis atau organisasi. Kemudian sistem informasi dapat diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep dasar ini, organisasi dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah kita mengetahui mengenai dasar-dasar pada sistem informasi, selanjutnya kita akan memahami mengenai komponen sistem informasi. Apa saja sih komponen sistem informasi? Sistem informasi terdiri dari komponen input, proses, output, database atau pengolahan data, dan manajemen informasi. Elemen-elemen ini saling berinteraksi dalam sistem informasi untuk menyediakan informasi yang diperlukan bagi organisasi atau individu. Sistem informasi yang efektif memastikan bahwa manusia dapat menggunakan data dengan baik melalui proses yang efisien, didukung oleh teknologi informasi yang tepat. Input atau data dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian ada proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna, dan output yaitu hasil akhir dari proses pengolahan data. Feedback, informasi yang dikembalikan ke sistem untuk evaluasi dan perbaikan. Kemudian ada pengolahan data, database, proses mengubah data dari data yang masih mentah menjadi informasi yang berguna. Dalam penggunaan komponen tersebut, jenis-jenis sistem informasi, ada beberapa jenisnya. Sistem informasi manajemen atau kita kenal dengan SIM, yaitu mendukung kegiatan manajerial dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Kemudian, sistem informasi keputusan, yaitu memberikan dukungan informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis. Kemudian ada sistem pendukung keputusan, yaitu memberikan alat dan informasi untuk membantu pengambilan keputusan dan tidak terstruktur. Yaitu ada sistem informasi eksekutif, dirancang khusus untuk menyediakan informasi kepada manajemen tingkat atas untuk pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi,
digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. Kemudian ada sistem informasi perbankan digunakan dalam mengelola informasi pelanggan, transaksi, dan lainnya. Masih banyak kegunaan sistem informasi, namun beberapa contohnya telah saya sebutkan tadi. Peningkatan efisiensi operasional itu mengotomatiskan proses bisnis dan mengurangi keterlambatan. Peningkatan pengambilan keputusan, memberikan akses cepat dan akurat ke informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita akan mengetahui beberapa contoh penggunaan sistem informasi. Sistem informasi penjualan dan persediaan, contohnya yaitu melacak penjualan, mengelola persediaan, dan menghasilkan laporan penjualan. Kemudian sistem informasi kepegawaian, mengelola informasi karyawan, gaji, dan manajemen kerja. Kemudian ada sistem informasi pemesanan online, memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara online dan mengelola investasi produk. Sistem informasi manajemen, yaitu mengelola jadwal, kemudian anggaran, dan sumber daya proyek secara efisien. Lebih banyak penggunaan sistem informasi di zaman yang modern sekarang atau zaman globalisasi, karena hampir sekarang setiap perusahaan atau organisasi atau individu menggunakan suatu sistem yang dimana itu untuk mempermudah kegiatan kita dan juga untuk lebih secara efisien terkait waktu, kemudian cost, dan lain sebagainya. Di dalam sistem informasi juga ada yang namanya manajemen basis data. Manajemen basis data melibatkan perencanaan, pembuatan, penggunaan, dan pemeliharaan basis data dalam sebuah organisasi. Lalu, apakah itu manajemen basis data? Mudahnya, yaitu adalah proses pengelolaan dengan pengaturan data dalam sebuah sistem database. Yang ini meliputi perancangan, implementasi, pemeliharaan, dan optimalisasi untuk memastikan data tersedia, terstruktur, dan aman. Manajemen ini juga mencakup tugas seperti backup, pemulihan keamanan data, dan mengatur akses pengguna. Tujuannya yaitu untuk mengolah data secara efisien agar dapat diakses, digunakan, dikelola dengan baik oleh pengguna yang berwenang. Konsep dasar tentang ini dan perannya pada sistem informasi melibatkan struktur pengelolaan koleksi data yang terorganisir dengan baik agar dapat diakses, dimanipulasi, dan dikelola dengan efisien. Sistem pada ini yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan basis data, termasuk interaksi dengan data, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Peran manajemen ini mencakup perencanaan, desain, implementasi, dan pemeliharaan basis data untuk memastikan data terorganisir dengan baik, aman, dan tersedia bagi pengguna yang membutuhkannya. Model-model datanya, yaitu ada sedikit yang bisa saya sampaikan, yaitu ada hierarki model data, yaitu konseptual, logik, dan fisik. Kemudian ada model data yang rasional, yaitu tabel, relasi, entitas, atribut, kunci primer, kunci asing. Hierarki model data disebutkan mencakup 3 tingkat, yaitu konseptual, logikal, dan fisik. Dalam konteks model dan relasional, yaitu konseptual. Konseptual itu tingkat konseptual dari model data rasional, melibatkan representasi data secara independen dan struktur fisik atau aplikasi yang menggunakan data tersebut. Pada tingkat ini, entitas relasi antara entitas, kemudian atribut, serta ketergantungan data didefinisikan secara abstrak. Kemudian ada logika, yaitu tingkat logika merupakan representasi yang lebih terinci dan struktur data. Ada fisik, tingkat fisik, yaitu implementasi konkret dari model logika ke dalam format yang dipahami oleh sistem manajemen basis data atau SMBD. Pada sistem informasi juga, yang paling utama adalah tentang keamanan informasi, di mana keamanan informasi melibatkan perlindungan informasi
dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Karena informasi juga memiliki perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang. Tujuan pembuatan sistem ini yaitu mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Keamanan informasi terbentuk secara alami karena sifat sistem informasi yang di umumnya hanya dapat diberikan hak pengelolaannya kepada pihak-pihak tertentu. Sifat dari perlindungan dalam keamanan informasi adalah perlindungan menyeluruh yang meliputi sistem informasi dan peralatan teknologi. Sedangkan sifat dari informasi yang diamankan adalah informasi yang tidak berbentuk fisik. Sistem keamanan informasi yang digambarkan yaitu memberikan dukungan yang diberikan untuk membentuk keamanan informasi sebagai suatu sistem meliputi penyediaan struktur organisasi, kemudian kebijakan keamanan, serta prosedur dan proses pengamanan. Komponen lain yang juga penting adalah penyediaan sumber daya manusia yang dapat bertanggung jawab. Kemudian, keamanan informasi dapat diterapkan oleh perusahaan, organisasi, lembaga, pemerintahan, perguruan tinggi, maupun individu. Manfaat adanya keamanan informasi yaitu terhindar dari penipuan di dalam suatu sistem. Selain itu, keamanan informasi juga dapat menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas terhadap sumber daya informasi yang dimilikinya. Sebaliknya, kegagalan dalam mengadakan keamanan informasi dapat menghancurkan suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu untuk membahas peran yang bertanggung jawab dalam mengelola keamanan informasi. Misalnya dalam perusahaan itu ada administrator, kemudian network administrator sistem yaitu pada bagian operasional, misalnya information security officer, risk management officer pada bagian help desk, kemudian di mana perlu mematuhi standar operasional prosedur dalam menangani keluhan dan mengklasifikasikan informasi yaitu umum, internal, dan kalangan terbatas. Dan penguji sistem itu adalah top management atau C-level dan stakeholder. Kesimpulannya yaitu memahami konsep dasar sistem informasi sangat penting untuk mendukung efisiensi dan efektivitas manajemen informasi dalam sebuah organisasi. Karena sistem informasi hampir meliputi segala bentuk hal pada perusahaan atau organisasi, terutama pada bidang data. Karena data merupakan hal yang sangat penting dan sangat krusial dalam suatu organisasi dan suatu perusahaan, dan data juga bisa yang menyebabkan perusahaan itu bangkit atau perusahaan itu hancur jika bisa menggunakan data tersebut dengan baik atau benar akan membuat perusahaan menjadi perusahaan yang baik. Kemudian jika data disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, data tersebut bisa menghancurkan perusahaan atau organisasi. Mungkin sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.